Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alkisah, suatu ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi besar, berjalan di tepi pantai. Tak disengaja ia melihat sepasang manusia sedang berduaan. Lantas terlintas di benak sufi ini bahwa sepasang kekasih itu sedang dimabuk cinta. Bahkan bukan hanya mabuk cinta saja, tapi mereka juga mabuk minuman yang sebenarnya. Hal itu bisa dilihat dari beberapa botol yang berserakan di sekelilingnya. Melihat pemandangan buruk tersebut, sang sufi terheran-heran sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dalam hatinya dia bertanya, betapa muskilnya sepasang manusia tersebut. Pasang manusia yang tiada merasa berdosa dan bersalah melakukan kemaksiatan di muka umum. Tak lama kemudian tiba-tiba suatu kejadian luar biasa terjadi di depannya. Gelombang laut tinggi menerjang bibir pantai, menghanyutkan apapun yang ada di dekatnya. Orang-orang berupaya berenang, berlari menjauh ke arah daratan. Sebagian dari mereka berhasil menyelamatkan dari terjangan ombak. Namun naas, ada 5 lelaki yang tak kuasa diseret gelombang laut. Dan ketika itu pria mabuk yang berduaan dengan perempuan itu langsung lari menuju ke arah 5 orang yang hanyut terbawa gelombang. Pemuda itu berusaha menarik satu persatu 5 laki-laki yang hampir terbawa arus. Ibrahim bin Adham yang melihat kejadian itu hanya bisa berdiam, mematung, kemudian seakan-akan tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya. Sementara itu pemuda tersebut begitu cekatan berlari dan berenang. Akhirnya si pemuda tersebut berhasil menyelamatkan 4 orang. Lantas ia kembali, namun bukan kembali kepada wanita yang tadi sempat ditinggalkan sejenak. Pemuda ini justru menghampiri Ibrahim bin Adham sambil berkata, tadi yang aku selamatkan 4 nyawa orang, sementara kamu harusnya menyelamatkan sisa 1 nyawa yang lain yang tidak bisa saya selamatkan. Belum usai kebingungan Ibrahim bin Adham, pemuda itu lantas kembali bertanya, perempuan yang di sebelahku tadi itu adalah ibuku, dan minuman yang kami minum hanyalah air biasa. Seakan pemuda itu mampu membaca semua isi pikiran Ibrahim bin Adham. Kejadian itu akhirnya menyadarkan sang sufi besar Ibrahim bin Adham. Saat itu juga hatinya dipenuhi penyesalan dan taubat. Sepasang manusia yang sempat dianggapnya ahli maksiat ternyata jauh lebih baik dibandingkan dirinya yang terkenal ahli ibadah. Dan kejadian itu begitu membekas dalam hati Ibrahim bin Adham hingga akhir hayatnya. Jika seorang Ibrahim bin Adham saja, seorang sufi yang ahli ibadah saja terperangkap dalam suudzon, bagaimana dengan kita manusia biasa? Seberapa seringnya kita berada dalam posisi memvonis manusia lainnya? Bahkan sebab ketidaktahuan akhirnya kita menuduh orang lain dengan stigma yang buruk atau tidak layak. Terkadang jika seorang teman kita tak menyapa ketika sedang berpapasan, ketika itu kita beranggapan bahwa ia sombong. Padahal siapa sangka di balik itu ia ternyata sedang dirundung masalah besar, bersedih atau mungkin juga tidak melihat kita. Saat seorang teman tak mau meminjamkan uang, seketika itu kita menganggap bahwa ia orang yang pelit. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, janganlah mudah kita berburuk sangka, sebab siapa tahu ia sedang berusaha sekeras tenaga mendapatkan banyak uang untuk kebutuhan keluarga dan membayar hutang-hutangnya. Di saat seseorang sahabat tak dapat memenuhi undangan,
terlintas di benak kita jika ia seorang yang tak menghargai kita. Padahal di balik itu ia mendapatkan sebuah tanggung jawab yang harus segera diselesaikan hari itu, sementara ia sungkan memohon izin kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suudzon adalah perbuatan buruk. Suudzon adalah su'ul adab. Suudzon adalah akhlak yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah memperbanyak prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Berburuk sangka termasuk perilaku yang salah, sekaligus memantik datangnya dosa. Ketika seseorang berburuk sangka dan sangkaannya itu benar, sejatinya ia tidak mendapatkan pahala apapun. Dan sebaliknya, bila ia berburuk sangka dan ternyata sangkaannya itu salah, maka pasti ia akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu, tiada bermanfaat berburuk sangka, tiada bermanfaat bersuudzon dan menghakimi seseorang hanya dari apa yang kita lihat dan sedikit pengetahuan dari kita tentangnya. Itulah mengapa sebagai umat muslim kita diperingatkan agar jangan mudah berburuk sangka kepada orang lain. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.